pas awal-awal balik ke Banjar itu emang rasa pengen ke Jogja lah gitu, menggebu-gebu gitu, kayak gue harus ke Jogja nih gitu. Nggak tahu ya kenapa, mungkin karena teman-teman gue banyak di Jogja, tuh teman-teman kuliah banyak di Jogja. Tapi akhir-akhir ini ya udah gitu, biasa aja gitu, nantilah kalau ada rezeki kan, karena gue posisi juga masih kerja terus ya, coba-coba buka usaha lah gitu kan. Tuh. Nah, yang ketiga, di Banjar ada ciri khas pemanggilan ya, ciri khas pemanggilan. Ini kalau menurut gue ya, kalau secara yang gue amati gitu ya, di perkampungan Jogja sama perkampungan di Banjar gitu kan. Kalau di Jogja itu misal nih Pak Sukirman lah, anggapan Pak Sukirman punya istri kan. Nah, biasa kalau di Jawa kemungkinan besar itu bakal dipanggil Bu Sukir gitu kan, Bu Sukir kan. Jadi ngikut sama suaminya. Nah itu kan pemanggilannya tuh kan kayak gitu kan. Yang gue amati kayak gitu sih, rata-rata kayak gitu. Jadi, nah yang beda di Banjar ini nih, kalian harus paham nih di Banjar nih. Misal nih, bokap gue namanya Ibu Tamjidin kan. Bokap gue namanya Tamjidin. Otomatis kalau kita di Jawa, Butam kan, minimal kan orang nyebutnya Butam gitu kan. Orang taunya Tamjidin. Di sini tuh kebalik. Jadi orang itu bakal susah nyari, misalnya nih kita nyari Pak Tamjidin misalnya nih ya, lu nyari nama bokap gua gitu, Pak Tamjidin gitu. Mungkin kalau bokap lu atau nyokap lu rajin, misalnya kayak ibu ikut yasinan, ibu-ibu PKK atau yang lain-lainnya, itu mungkin orang bisa aja kenal. Tapi sedikit lah gitu, bisa dibilang berapa persen aja yang kenal gitu, yang benar-benar tahu gitu kan. Jadi lu harus nyari dengan nama anaknya, anak pertama, anak kedua, biasanya kayak gitu. Jadi misalnya kayak abang gue namanya Muklis kan, terus gue di kampung namanya Ahmad, dipanggilnya Ahmad. Lu kalau nyari nama Butam Jindin tuh orang susah nyarinya sumpah. Orang bakal siapa ya gitu. Tapi kalau lu ngomong misalnya Mama Muhlis atau enggak Mama Ahmad, tuh orang bakal tahu itu ya. Kadang orang tuh baru ngeh nama aslinya orang tua kita gitu. Jadi ini gue pengalaman ya, soalnya ada teman kerja gue itu udah paman-paman lah gitu, udah om-om gitu kan, udah om-om, namanya tuh Husin Nafarin nih, namanya nih jelas nih, Husin Nafarin. Nah gue pernah nanya ke dia pas kerja, anaknya tuh namanya Kastalani, anak pertama Kastalani, anak kedua gue nggak tahu, pokoknya anak kedua dia kerja di bengkel, anak ketiga masih kecil, pokoknya masih kecil SD gitu. Nah karena rumah si paman ini ya deket lah, sekitar 2 kiloan lah mungkin ya, atau 3 kiloan lah ke rumah. Jadi gue pengen main aja gitu pas malam-malam. Jadi gue main. Nah, susahnya paman Husin ini dia nggak bisa megang HP, nggak bisa megang HP. Nah, jadi tapi dia tuh pernah bilang alamatnya di sini. Nah, gue inget itu. Jadi akhirnya gue tanya lah ke udah mau sampai gue tanya ke warga-warga sekitar. Pas juga itu habis sholat isya, jadi kan masih banyak warga kan yang kayak duduk-duduk kayak santai gitu kan. Nah akhirnya gue tanya, pertama, Pak, kenal nggak sama ini Husin Nafarin, kata gue, yang kerja di bengkel ya mas, katanya. Iya, kata gue, anaknya. Enggak mas, ini bapaknya katanya yang kerja gitu. Berarti salah kan gue kan. Oke, yaudah gue muter nanya sama orang, kenal sama Husin nggak pak? Husin siapa katanya kan, Husin siapa kan.
ya Husin Nafarin kata gue, orangnya tinggi kata gue kan, terus ada telalatnya gitu, sering ke masjid sih kata gue bilang gitu, soalnya dia emang rajin sih, bapaknya ini emang rajin sholat gitu. Terus kayak ada beberapa orang yang tahu ya, oh yang kerja di hotel ya mas, enggak kata gue, kerja di kafe gitu. Oh iya bener kafe kata dia kan. Terus dia bilang lah, oh itu Abah Astalani. Nah itu gue baru inget, iya kata gue, maksud gue tuh Abah Astalani. Nah jadi kita mau nyari, jadi gue baru akhirnya gue bisa nemu alamatnya si Paman Husin ini karena nyebutin Abah Kastalani, karena Paman Husin tuh punya anak namanya Kastalani, anak pertama. Nah jadi itu kunci ketika lu nyari alamat gitu atau nyari orang di Banjar. Makanya gue misal nih gue ini bermanfaat juga sih kalau kata gue, maksudnya tuh buat lu bisa ngirim paket ke luar ya, ibaratnya ke temen lu lah gitu. Mungkin kan kurir bisa aja nyasar, mungkin kita pas posisi nggak ada di rumah, teman kita tuh nggak ada di rumah, tapi kalau kita tahu nama nyokapnya kan otomatis orang-orang sana juga tahu gitu, kayak ibu siapa namanya, bokap siapa namanya. Nah jadi itu sih hal-hal yang menurut gua di Jogja tuh nggak ada gitu. Jogja tuh nggak ada kayak penyebutan nama anak itu sebagai nama bapak. Jadi nama bapak tuh ngikutin nama anak gitu, anak pertama biasanya. Nah tapi kalau sudah anaknya gede itu biasanya udah, misalnya ada tukang cukurnya, ada tukang cukur. Kalau dulu kalau kita masih kecil misalnya, lu cukur aja di Bapak Sandi misalnya, Abah Sandi ya, ingat ya, Abah Mama, Abah Sandi. Itu kalau dulu kita masih kecil, tapi kalau udah besar itu abahnya itu udah nggak ada anjir. Jadi itu cukur aja sama Sandi, soalnya Sandinya udah gede. Nah kayak gitu. Padahal yang nyukur pun masih bokapnya gitu, bukan Sandinya tapi bokapnya. Nah jadi ini menurut gua suatu budaya yang menarik sih kata gua. Menurut gua unik sih gitu loh. Unik terus, dan akhirnya gua mau nggak mau harus tahu gitu nama anaknya. Secara nggak langsung kan kita tahu anaknya gitu. Jadi itulah beberapa pengalaman budaya ya kan, sederhana sih sebenarnya, cuma menurut gue asik aja gitu buat dibahas. Asik aja gitu buat dibahas ya, siapa tahu kalian ke Banjar ya kan, ke Banjar terus nyari alamat gue, jangan bilang Tamjidin, bilang aja Abah Muhlis atau enggak Mama Muhlis atau enggak Abah Ahmad, Mama Ahmad, kalian bakal dapat alamat gue. Oke, mantap. Nanti kita bakal cerita-cerita, sharing-sharing lagi lah pokoknya tentang apa aja lah yang ada di dunia ini. Anjay.